Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching. Perkenalkan, nama saya Dian Arifianto, berperan sebagai observer, dan teman saya Eni Susanti, berperan sebagai coaching, dan teman saya Siti Nur Rahmah, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam, Mbak Dian. Gimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Dian? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Sebelumnya kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai rubrik, di mana dalam penilaian ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu passion atau kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin atau Ibu kembangkan secara spesifik yang nantinya ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin posisi saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu. Pra-observasi kali ini, silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Pak Dian atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Eni ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya? Iya betul Bu. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal Bu. Oke, tapi sepertinya kita nggak menyita waktu banyak ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya amati proses pembelajaran rekan-rekan itu biasa-biasa saja Bu. Belum nampak pembelajaran yang berparadigma baru. Rekan-rekan belum melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid begitu Bu. Oh, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Eni ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang belum berpihak pada murid. Iya betul Bu. Jadi saya rasa pembelajaran yang dilakukan itu sekedar transfer pengetahuan antara guru ke murid saja Bu, tanpa mengetahui kebutuhan murid. Terus padahal menurut KHD, kita sebagai guru kan harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bu. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Eni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Ibu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dalam hal penyampaian pembelajarannya itu Bu. Oke, jadi yang Bu Eni harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Eni ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya para guru harus dapat memetakan kebutuhan murid.
melalui berbagai cara, misalnya memakai asesmen diagnostik, lalu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid itu terpenuhi, Bu. Oke, dari yang Bu Eni sampaikan tadi, mengetahui kebutuhan murid dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Eni sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya kalau di sekolah saya itu berada di level 5, Ibu. Karena asesmen diagnostiknya itu sudah ada, sudah dilakukan, namun pembelajaran berdiferensiasi itu belum, Ibu. Oh, di level 5 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran berpihak pada murid di sekolah Bu Eni? Mungkin bisa saya tingkatkan di level 7, Ibu. Mengingat bahwa guru menjadi pioner adanya perubahan bagi rekan-rekan guru lain di gugus, Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Eni lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya, Bu. Apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan nanti. Mungkin nanti bisa seperti in-house training atau IHT itu, Bu. Jadi kami bisa berbagi praktek baik dengan rekan sejawat dalam lingkup sekolah mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. IHT ini nanti mungkin bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan komunitas belajar di sekolah kami. Nah, itu bagus Bu. Jadi Bu Eni akan merencanakan IHT ya. Apakah ada alternatif lain Bu yang dapat dilakukan? Mungkin selain IHT itu bisa saya lakukan dengan seminar atau workshop, Ibu, begitu. Jadi Bu Eni ingin melaksanakan IHT atau workshop begitu ya Bu. Dari kedua alternatif tersebut kira-kira mana yang mungkin dapat dilakukan dengan mudah dan efektif? Sepertinya saya akan memanfaatkan komunitas belajar di sekolah untuk melaksanakan IHT, Bu. Karena kalau workshop seminar itu butuh waktu perencanaan yang lama, kemudian kita harus mencari narasumber yang kompeten dari luar, itu butuh waktu nih. Biar lebih cepat, lebih efisien itu saya ingin melakukan IHT-nya. Oke, IHT ya Bu. Kegiatan ini kira-kira Bu Eni memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana Bu? Kalau support bantuan nanti saya akan meminta bantuan pada rekan saya yang sudah lulus jadi guru penggerak, Ibu. Jadi nanti kami akan bekerja sama, berkolaborasi untuk berbagi praktek baik. Oh, berarti Bu Eni pengen melakukan IHT dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Eni mau merealisasikan IHT-nya? Insya Allah nanti secepatnya, Ibu. Mungkin bisa minggu depan, karena minggu depan itu ada jadwal komunitas belajar di sekolah kami. Maka saya akan berkoordinasi dengan rekan, berkolaborasi di sekolah, dan mencoba melakukan IHT-nya itu. Oke, bagus sekali Bu Eni. Kira-kira Bu Eni dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Eni dapatkan? Di sini saya sudah mendapatkan ide dari permasalahan saya tadi. Saya sedikit merasa lega, saya mendapatkan gambaran, Ibu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan IHT, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki kompeten dan pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada siswa. Oke, alhamdulillah Bu Eni sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Baik, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Eni setelah melakukan IHT. Mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Eni untuk IHT berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu, semoga, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.
atas waktunya, sudah meluangkan waktu pada saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Ibu. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, kalau begitu. Sekian ya Bu Eni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur, Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Dian. Bu Nur, tadi Bu Nur sudah melakukan coaching dengan Bu Eni ya. Nah, sebelum penutupan, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kosi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Nur, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi, Bu Eni dan Bu Nur sudah berjalan sesuai dengan proses alur Tirta. Bu Nur dan Bu Eni juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eni sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami telah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat Pak Dian. Oh iya Pak Dian, hari ini mau ada proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching nanti saya akan sedikit ada pertanyaan atau saya bicarakan dulu boleh? Boleh Bu. Nanti proses coachingnya bersama dengan siapa Pak? Nanti proses coachingnya saya bersama dengan Bu Nur Rohmah. Oh iya. Oke Pak, saya mau berbincang sebentar ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati Pak. Saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Dian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Pak Dian sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Bani, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Dian kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang saya akan kembangkan pada proses coaching hari ini, yang pertama yaitu tentunya adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, terus yang ketiga akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh baik Pak, jadi Pak Dian ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak. Kemudian di antara ketiganya itu Pak, yang lebih spesifik yang akan Pak Dian kembangkan apa?
Baik Bu, yang lebih spesifiknya tentunya yang saya akan kembangkan yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Terus yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Puji. Oh, baik Pak, jadi ada dua ya Pak yang akan dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa aja Pak? Indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan yaitu yang pertama adalah si Puji akan memperoleh solusi dari permasalahan atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh ya, baik Pak. Kalau begitu, demikian dulu ya Pak. Silahkan Pak Dian melakukan coaching bersama Bu Siti Nurrohmah. Semoga berjalan dengan lancar dan baik ya Pak. Amin. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Halo Bu Nur. Halo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, katanya kemarin Ibu mau diskusi dengan saya tentang apa ya Bu? Iya Pak, saya ingin berdiskusi dengan Pak Dian tentang permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa kecewa dengan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Baik Bu, emangnya permasalahan apa yang ingin Ibu diskusikan? Begini, saya sedang kecewa dengan murid saya karena tidak sesuai harapan saya Pak. Oh itu ya Bu permasalahannya. Apa yang Bu Nur harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Begini Pak, saya dari perbincangan ini saya ingin mendapatkan solusi dari Pak Dian karena saya merasa pembelajaran itu belum berhasil Pak. Baik Bu, semoga saya bisa membantu memberikan solusi atas permasalahan dari Ibu. Sekarang Bu Nur bisa menceritakan apa yang dihadapinya Bu? Begini Pak, hari Selasa saya akan mengajar matematika di kelas saya. Setelah saya melakukan tes formatif, ternyata murid saya itu 70% itu masih kurang, nilainya masih jelek. Nah, saya merasa kecewa. Saya merasa mengajarnya itu sudah bagus, tapi kok hasilnya belum sesuai harapan saya Pak. Oh itu ya Bu yang menjadi permasalahan yang Bu Nur hadapi. Lalu bagaimana proses pembelajarannya Bu yang Ibu lakukan? Saya menerapkan pembelajaran kooperatif Pak. Setelah saya menjelaskan materi, anak-anak berdiskusi, mengerjakan LKPD, kemudian mempresentasikan hasilnya. Sebelum mengerjakan asesmen, saya selalu menanyakan kepada mereka apakah sudah paham terhadap apa yang saya sampaikan atau belum. Saya juga selalu memberi kesempatan kepada murid untuk menanyakan hal yang belum paham. Nah, sebenarnya pembelajaran Bu Nur sudah baik. Lalu bagaimana Bu antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut? Banyak yang antusias, tetapi juga banyak yang bermalas-malasan Pak. Oh begitu ya Bu. Tapi Bu Nur yakin semua murid itu memahami apa yang mereka pelajari? Saya yakin Pak. Mereka selalu mengatakan paham dengan materi yang dipelajari. Mereka juga tidak ada yang bertanya ketika saya memberi kesempatan bertanya. Jadi saya merasa mereka sudah paham. Tapi nyatanya hasil asesmennya seperti ini. Oh gitu ya Bu. Terkait dengan hal tersebut, apa yang Ibu Nur lakukan untuk mengatasinya Bu? Setelah asesmen, saya minta murid yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang Pak. Dan menanyakan bagian mana yang mereka belum pahami, lalu saya jelaskan kembali. Oh gitu ya Bu. Setelah benar melakukan tersebut, bagaimana respon mereka dan apa hambatan yang Bu Nur alami? Banyak beberapa murid yang mengikuti arahan saya Pak, mempelajari materi ulang. Namun ada beberapa anak yang masih kesulitan mengoneksikan pemahaman konsep satu dengan yang lainnya. Oh, jadi murid ini sudah mulai aktif ya Bu, untuk mereka mulai menyadari, memperbaiki diri atas kesalahannya. Lalu dalam hal ini, Bu Nur tentunya masih ada kendala dalam hal menghubungkan konsep tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan itu? Sepertinya mereka itu jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Yang menyebabkan mereka tidak fokus sehingga kesulitan dalam memahami dan menghubungkan konsep materi. Oh gitu ya Bu. Nah lalu dari mana Bu Nur mengetahui kalau mereka jenuh? Terlihat pada saat pembelajaran mereka itu kurang bersemangat Pak.
Sepertinya ini yang mempengaruhi nilai mereka rendah karena mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya, berarti Bu Nur ini merasa pembelajaran yang Bu Nur lakukan itu adalah monoton sehingga murid-murid itu tidak tertarik untuk belajar dan mengakibatkan mereka untuk apa itu mendapatkan nilai yang rendah ya. Iya, betul, Pak. Nah, baik Bu, lalu dalam kegiatan tersebut untuk mengatasinya rencana apa agar mereka antusias dalam pembelajaran? Agar mereka antusias saat pembelajaran saya, tentu saya harus mengubah strategi pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Saya akan mencari referensi beberapa strategi yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya. Sepertinya dengan cara ini mereka akan lebih mudah memahami materi. Oh gitu ya Bu, saya sependapat dengan Ibu bahwa pembelajaran itu sebenarnya hasil akhirnya adalah untuk meningkatkan minat siswa dan juga hasil prestasinya. Lalu untuk mengatasi murid-murid yang masih dalam kesulitan dalam menghubungkan konsep materi, apa solusi dari Ibu? Untuk masalah ini, saya akan menerapkan tutor sebaya, Pak. Teman yang mempunyai kelebihan dalam pembelajaran akan saya gunakan untuk tutor teman yang lainnya. Ide Bu Nur sangat bagus, sangat luar biasa. Terus berikutnya Bu, apa Ibu punya ide lain untuk memaksimalkan kemampuan murid tersebut? Ide selain menggunakan strategi pembelajaran bervariasi, tutor sebaya, saya akan menggunakan berbagai media supaya murid lebih mudah memahami keterkaitan materi saya. Wah, bagus ya. Media seperti apa yang akan Bu Nur gunakan? Tentunya media yang sesuai dengan materi dan juga gaya belajar murid saya, Pak. Saya akan menggunakan media yang memfasilitasi murid dengan gaya belajar kinestetik, auditori maupun visual. Wah, bagus sekali Bu. Saya sependapat dengan Bu Nur. Nah, di sini Bu Nur juga perlu menyesuaikan tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid, gaya belajarnya, dan juga bagaimana profil mereka. Sehingga mereka dalam belajar akan sering mudah dalam memahami konsep materi. Ya Pak, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif tadi. Nah, sekarang kapan kira-kira Bu Nur akan melakukan atau menindaklanjuti hal tersebut? Saya akan langsung menerapkan pada pertemuan berikutnya, Pak. Kira-kira itu kapan ya Bu? Bisa dijelaskan mungkin Bu? Ya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang mengkomodir kebutuhan murid, terutama penyusunan materi, menyiapkan media, tentunya pemilihan strategi yang menarik. Wah, sepertinya Bu Nur sangat semangat sekali dalam memperbaiki kualitas pendidikan ya Bu. Lalu untuk menjalankan komitmen itu, adakah pihak-pihak lain yang akan Bu Nur libatkan? Ya, saya akan berkolaborasi dengan murid yang mempunyai kemampuan lebih. Kemudian selain itu saya akan bertanya kepada murid mengenai pembelajaran yang mereka inginkan itu pembelajaran yang bagaimana. Baik Bu Nur, saya sangat senang mendengar komitmen dan konsekuensi dari yang akan Bu Nur lakukan di sini. Hal yang terakhir ya Bu ya, terkait dengan hal tersebut, apakah dalam asesmen ini Bu Nur tidak merasa kecewa atau gagal lagi? Saya yakin tidak, Pak. Baiklah Bu, kalau begitu semoga Bu Nur kedepannya bisa memperbaiki pendidikan, bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai Bu Nur harapkan. Iya Pak, terima kasih pencerahannya ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Ani. Wah Pak, tadi Pak Dian sudah melakukan coaching sama Bu Nur ya? Iya Bu, sudah Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Yang pertama, apa yang sudah Pak Dian lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita. Yang pertama yaitu adalah tujuan umum, yang kedua adalah identifikasi, terus yang berikutnya adalah rencana aksi, terus yang terakhir adalah bentuk tanggung jawab yang sudah saya lakukan kepada coaching saya Bu. Iya, tadi sehingga
yang Pak Dian lakukan tadi sehingga kucingnya bisa menyelesaikan masalah ya Pak. Ya. Oke Pak Dian, menurut saya sebagai observer ya, tadi Pak Dian proses kucingnya dengan Bu Nur sudah berjalan dengan baik dan sangat luar biasa. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Dian sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Nur, sehingga Bu Nur bisa menemukan solusi permasalahannya. Coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Dian, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin memahami lebih dalam tentang proses alur Tirta, Ya. sehingga dalam kegiatan coaching kedepannya akan menjadi lebih baik. Ya, luar biasa Pak Dian. Semoga kedepannya kita melakukan coachingnya lebih baik lagi. Dan pertanyaan terakhir nih Pak Dian, sebelum kita tutup, apa yang Pak Dian dapatkan dari proses coaching ini tadi? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini tadi yaitu dari si kucingnya itu bisa menemukan solusi dan dapat menentukan langkah-langkah dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh kucing. Oh iya, bagus Pak Dian. Jadi kita tadi sudah melakukan sudah baik, sudah menemukan masalah ya. Demikian observasi kita hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup nih Pak Dian. Iya Bu. Terima kasih. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik juga. Gini Bu, hari ini saya akan jadi supervisor untuk proses coaching Bu Eni sama Pak Dian ya. Iya Bu, betul. Terima kasih sebelumnya Ibu. Oke, semoga lancar ya Bu. Amin. Baik, untuk coaching yang Ibu lakukan hari ini akan saya amati. Ya. Jadi saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Iya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Kemudian jangan lupa prinsip dari coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Jadi nanti saya akan bertanya sedikit ya. Iya Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Eni kembangkan? Iya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberi pertanyaan yang berbobot Ibu, begitu. Oh begitu ya. Berarti ketiga kompetensi inti coaching yang ingin Bu Eni kembangkan ya. Nah dari ketiga kompetensi ini mana yang ingin lebih spesifik yang ingin Ibu Eni saya observasi? Iya, yang lebih spesifik nanti yaitu yang pertanyaan berbobot Ibu, begitu. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu apa? Indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah si coach itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Jadi dapat menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri begitu. Oh iya, jadi coach biar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Betul Bu. Ya, semoga nanti proses coachingnya lancar ya Bu. Amin. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya setelah coaching selesai. Oke. Terima kasih Bu saya ucapkan. Baik Bu, sudah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Halo Pak Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak ini kayak kok kurang bersemangat. Iya nih Bu, sebenarnya saya ada permasalahan terkait dengan pembelajaran siswa saya di kelas 6. Masalah seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak Dian? Nah, sebenarnya saya yang ingin bercerita Bu, tetapi saya sungkan dengan Bu Eni karena melihat Bu Eni kegiatannya sangat padat dan aktivitasnya sangat banyak. Tidak apa-apa Pak, ceritakan saja. Mumpung ini saya juga Pak, baru jam istirahat. Baik Bu, saya sebenarnya itu merasa murid saya itu kurang bersemangat
dan kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Oh begitu ya Pak. Mari kita berbincang sebentar ya Pak ya, biar nanti Pak Dian juga bisa menceritakan yang dihadapi Pak Dian ya. Ya Bu, terima kasih atas waktu kerelaan Ibu untuk mau mendengarkan permasalahan yang saya ada. Mari. Baik Pak, kira-kira apa nih Pak Dian yang diharapkan dari obrolan kita ini nanti? Saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang saya alami. Iya, baik. Oh, jadi Pak Dian ini nanti ingin mendapatkan solusi ya untuk memecahkan masalah yang dihadapi Pak Dian, gitu ya Pak? Ya. Oke. Kalau begitu, apa Pak Dian bisa menceritakan alasan Pak Dian merasa kurang bersemangat itu? Baik Bu, begini Bu, dalam hal saya mengajar, itu saya melihat banyak siswa saya itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Padahal di dalam pembelajaran saya itu biasanya itu kan kita membawa media, membawa perangkat pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, tetapi siswa masih belum aktif dan bersemangat. Kemudian dari permasalahan Pak Dian itu tadi, kondisi ideal seperti apa yang Pak Dian harapkan? Kondisi ideal yang saya ingin harapkan itu Bu, ketika pembelajaran berlangsung, siswa itu mau aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa tercapai dua arah, tidak hanya monoton dari guru tetapi juga ada umpan balik dari siswa. Oh begitu ya Pak Dian, yang saya memahami perasaan Pak Diannya. Lalu terkait dengan pembelajaran, apa yang Pak Dian inginkan selain itu tadi? Yang saya inginkan itu siswa saya itu saya harapkan mereka mau memperhatikan dan juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga nanti hasil yang diperoleh itu mendapatkan hasil yang maksimal. Oh begitu ya Pak. Jadi terkait keinginan Pak Dian tadi, rencana apa saja yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini Pak? Rencana dalam waktu dekat ini yang ingin saya lakukan Bu, saya ingin mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dan juga akan menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang mengarah kepada minat belajar mereka dan juga cara belajar mereka. Oh iya, berarti nanti Pak Dian mau menyusun rencana yang searah dengan minat dan kebutuhan belajar siswa begitu ya Pak ya. Baiklah kalau begitu coba deh Pak Dian pikirkan lagi dari hal-hal paling sederhana dulu. Nah, hal apa ya Bu? Saya juga masih bingung ya. Mungkin saya pertama melakukan evaluasi ya Bu secara keseluruhan dari kegiatan pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Oke, baik itu. Ada hal lain yang bisa dilakukan lagi Pak? Mungkin hal lain yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan asesmen diagnostik Bu untuk mengetahui minat mereka, gaya belajar mereka, dan juga profil belajar mereka Bu. Oh, bagus Pak Dian itu. Jadi rencana Pak Dian itu sangat bagus sekali untuk menumbuhkan semangat siswa tadi ya biar aktif ya. Masih ada hal rencana lain? Apa? Saya rasa rencana itu dulu Bu yang akan saya jalankan. Ya baik. Kalau begitu itu nanti kira-kira kapan ya akan dijalankan oleh Pak Dian? Rencana saya Bu, perkiraan akan saya laksanakan besok pada hari Kamis Bu, ketika jam pelajaran pertama. Tentunya siswa itu masih semangat-semangatnya untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oh iya, berarti akan segera dilakukan besok Kamis ya Pak. Terkait dengan rencana itu, kapan Pak Dian itu melakukannya tadi hari Kamis jam pertama ya? Bagus sekali kalau begitu. Jadi saya tidak sabar lagi untuk mengetahui hasil dari rencana tadi Pak. Next time kita ngobrol lagi. Saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Dian hasil dari uji kita hari ini ya Pak. Tindak lanjutnya bagaimana? Baik Bu, insya Allah nanti setelah saya melakukan kegiatan tersebut, nanti akan saya sampaikan kepada Bu Eni, kita ngobrol kembali, dan saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya telah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu Eni. Iya Pak, sama-sama, tetap semangat ya Pak dan sukses selalu. Iya Bu, terima kasih atas semangatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nor. Gimana? Sudah melakukan coaching ya Bu?
Menurut Bu Eni bagaimana, lancarkah? Alhamdulillah Bu, menurut saya tadi kucingnya berjalan dengan lancar. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah melakukan coaching Bu Eni, saya ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Eni ya. Iya Bu. Apa saja yang sudah Bu Eni lakukan terkait dengan indikator ketercapaian? Oke Bu, tadi terkait dengan indikator ketercapaiannya ya, saya mencoba melakukan kucing dengan alur tirta dari tujuan kemudian ke identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga yang terpenting adalah saya menemukan dan menggali potensi dan kompetensi Pak Dian sebagai kunci dengan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana caranya agar Pak Dian dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Baik, tadi saya juga mengamati Ibu telah melakukan coaching dengan alur tirta. Tahapan-tahapan mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab yang telah dilakukan dengan baik oleh Bu Eni. Saya lihat Ibu sudah fokus sehingga ada kehadiran penuh dalam coaching tadi, terus juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Mudah-mudahan untuk proses coaching selanjutnya dapat berjalan lebih lancar lagi ya Bu. Iya Ibu, terima kasih. Lagi Bu ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eni kembangkan? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu terkait dengan alur tirta, karena kita sebagai coach saat melakukan sesi coaching memahami alur tirta agar tertata dengan baik. Mungkin juga kita harus mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan kunci, sehingga dengan pertanyaan berbobot ini dapat memancing kunci untuk menemukan solusinya sendiri Bu. Bagus. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bu Eni lakukan untuk meningkatkan lagi performa untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini? Oh ya, untuk saya akan lebih sering berlatih coaching Bu, sehingga kemampuan melakukan coaching itu akan lebih baik lagi. Jadi sering-sering berlatih ya Bu, agar terbiasa dengan tahapan alur peta. Kira-kira siapa ya yang akan membantu dan kapan rencana eksekusinya? Iya, itu nanti rencananya yang akan membantu ada rekan sejawat Ibu, dan siswa pasti bisa membantu saya untuk sesi coaching yang mulai dengan masalah-masalah ringan dahulu Bu. Baik, terima kasih Bu Eni untuk hari ini luar biasa sekali. Terima Semoga kasih, Bu. kegiatan kita hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin, ya Ibu. Terima kasih Bu. Ya, silahkan Bu Eni melanjutkan kegiatan hari ini. Sukses selalu ya Bu Eni. Iya, terima kasih. Amin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.